Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C akan melakukan praktek bimbingan konseling attending dengan anggota kelompok yang pertama. Saya sebagai Siti Nurhalisa dengan NIM 220404501044. Saya Fahira Nuslani dengan NIM 220404502003. Saya sendiri Nur Lutfia dengan NIM 220404502019. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Nak. Baik Bu, perkenalkan nama saya Siti Nurhalisa dari kelas 12 IPA 2. Maksud kedatangan saya ke sini Ibu itu untuk melakukan proses konseling. Baik, Nalisa, pertama-tama perkenalkan Ibu Fahira sebagai observer di sini. Apakah kedatangan Ibu Fahira di sini tidak terganggu? Tentu saja tidak Bu. Baik, apa Ibu boleh tahu maksud dan tujuan Nalisa ke sini? Maksud dan tujuan saya ke sini itu Bu, ini menceritakan permasalahan yang saya alami di dalam kelas sebagaimana saya selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik terhadap teman-teman saya. Baik, Ibu akan mendengarkan cerita dari Nalisa bagaimana situasi Nalisa dalam kelas, dan Ibu akan memberikan proses konseling selanjutnya kepada Nalisa. Baik Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik Ibu, kedatangan saya di sini itu untuk melakukan bimbingan konseling sama Ibu. Nah, pertama-tama perkenalkan nama saya Fahira Nuslani dari kelas IPA 1 Ibu. Baik, nah pertama-tama perkenalkan ini Ibu Lutfia sebagai observer. Nah, apakah Fahira tidak keberatan dengan adanya Ibu Lutfia? Untuk saya sendiri Bu, insya Allah tidak keberatan dengan keberadaan Ibu Lutfia. Alhamdulillah baik. Nah, maksud kedatangan Fahira ke sini itu untuk apa? Baik Ibu, saya ke sini itu untuk melakukan bimbingan konseling sama Ibu karena saya itu sendiri orangnya tidak percaya diri. Nah, saya mau meminta saran untuk bagaimana menumbuhkan rasa kepercayaan diri saya. Oke, baik. Nah, pertama-tama apakah Fahira sudah nyaman dengan posisi duduknya atau ingin bertukar tempat dengan Ibu? Saya rasa sudah nyaman Ibu. Baik, alhamdulillah. Masalah apa yang ingin Fahira ceritakan ke Ibu? Masalahnya tuh Bu, saya orangnya tidak percaya diri. Kalau di depan kelas, apalagi ketika presentasi itu saya tidak percaya diri. Lebih ke arah gugup kalau melihat banyak orang Ibu. Nah, mau Kak tanya bagaimana saran tas supaya saya bisa kontrol itu rasa gugupku. Adapun hasil observer dari praktek bimbingan konseling attending yang dilakukan Saudari Fahira Nurul Islami sebagai konselor dan Nur Lutfia sebagai konseli, yaitu keterampilan attending yang menunjukkan empati, mengkomunikasikan rasa hormat kepada konseling, menyampaikan kata-kata pembukaan, dan memperhatikan saat konseling berbicara, serta melakukan kontak mata. Adapun poin-poin yang saya berikan yaitu rata-rata 4 dan 5, karena menurut saya dalam proses konseling sudah menerapkan sikap attending yang hampir sempurna. Kemudian untuk keterampilan attending mengkomunikasikan peran konselor, memfokuskan pada proses terjadinya peristiwa yang dialami konseli, serta menunjukkan pemahaman terhadap gerakan tubuh konseli. Saya berikan rata-rata poin 3 dan 1 karena alasannya yaitu ketika seorang konselor tidak memperkenalkan perannya dengan jelas kepada kliennya, itu dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian dalam sesi konseling. Penting bagi konselor untuk memulai sesi dengan memberikan penjelasan tentang peran mereka, tujuan konseli, dan batasan-batasan kerahasiaan. Dan
Jika konseli tidak memfokuskan perhatian pada pembicara konseli tentang peristiwa yang dialaminya, hal itu dapat mengurangi efektivitas sesi konseling. Mendengarkan dengan empati dan memahami pengalaman konseli adalah inti dari konseli yang bermanfaat. Jika konselor tidak memperhatikan atau mengabaikan peristiwa yang menjadi fokus konseli mungkin mereka merasa tidak didengar atau tidak dipahami. Dan selanjutnya, jika konselor tidak memberikan perhatian yang cukup pada pengalaman mereka, ini dapat mengurangi kepercayaan dan menghambat proses penyembuhan. Konselor yang baik harus memberikan perhatian penuh dan memberikan secara empati terhadap cerita dan perasaan konseli.